Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kita bertemu lagi di kelas analisis kompleksitas algoritma. Di pertemuan pekan 6, ini kita akan meneruskan pembahasan terkait analisis untuk algoritma iteratif. Nah, di sini di video minggu lalu kita membahas rules of sum. Jadi ada beberapa aturan yang bisa kita pakai untuk menghitung penjumlahan sum of something. Beberapa di antaranya yang paling penting itu ada kalau misalnya kita punya sum of one dari sebutlah mulai dari L sampai U. Ini bisa kita tulis sebagai batas atas dikurangi batas bawah ditambah satu. Catatan di sini L harus lebih kecil atau sama dengan U. Oke. Kemudian aturan lainnya adalah jika kita punya sum of I dari I 1 sampai N, ini akan sama juga sum of I dari I-nya 0 sampai N. Ini bisa kita tulis sebagai setengah dikalikan batas atas dikali batas atas ditambah satu. Dua aturan ini yang paling banyak digunakan ketika kita berbicara terkait analisis kompleksitas dari suatu algoritma. Kemudian ada dua aturan lainnya. Kalau misalnya saya punya sum of I dari suatu konstanta yang dikalikan dengan Fi, suatu fungsi yang bergantung nilainya pada I, maka saya bisa keluarkan si konstantanya dan saya bisa hitung sum of Fi-nya duluan. Dan kalau saya punya dua fungsi yang saya jumlahkan atau kurangkan, ini bisa saya pisah masing-masingnya dijumlahkan dulu, baru nanti digabung. Seperti ini. Ini adalah 4 aturan yang banyak digunakan ketika kita menganalisis kompleksitas suatu algoritma iteratif. Untuk yang pertama tadi, ini perlu dicatat ya. Upper bound pastinya harus lebih besar atau sama dengan lower bound ya. Jadi jangan sampai terbalik. Oke. Nah, kemudian misalkan saya punya suatu algoritma. Di sini algoritma unik di mana di sini kita ingin mencari apakah di dalam suatu array itu dia elemennya unik atau enggak, atau apakah ada dua elemen yang bernilai sama. Kalau unik berarti dia return true, kalau misalnya ada yang sama dia return false. Berarti di sini kita mulai cek A0 apakah A1 sama dengan A0, A2 sama dengan A0, A3 sama dengan A0, dan seterusnya sampai A N minus 1, apakah ada yang sama dengan A0. Kita cek satu-satu. Ketika ada yang sama, maka kita selesai. Ketika berbeda, kita lanjutkan elemen lain. Kalau A0 nggak ada yang sama dengan yang lainnya, kita mulai lagi A1, apakah sama dengan A2, apakah sama dengan A3, dan seterusnya sampai AN-1, dan seterusnya sampai semua elemen kita cek. Nah, kemudian di sini kita ingin menghitung kompleksitasnya. Tentunya yang pertama perlu kita cek apa sih ukuran inputnya dan apa sih operasi dasarnya. Ukuran input jelas karena di sini kita punya inputnya array. Ukuran inputnya pasti panjangnya array, yaitu n. Dan operasi dasar kita lihat di sini kita punya loop dan di dalam loop itu ada komparasi perbandingan. Berarti yang paling banyak dilakukan itu adalah si perbandingan. AI sama dengan AJ. Nah, dari sini kita misalkan nih, kita ingin menghitung banyaknya perbandingan yang dieksekusi, sebutlah CN. Berarti perbandingannya karena di sini ada kemungkinan dia return sesuatu ketika kita menemukan sesuatu. Artinya dia bisa berhenti di tengah-tengah. Artinya
Cn akan bergantung pada isi array A. Berarti kita harus pisahkan, ada worst case, ada base case, ada average case. Pertama, untuk base case. Base case itu akan terjadi ketika I sama dengan 0 adalah I yang pertama. Kita eksekusi. I sama dengan 0 adalah I pertama yang kita eksekusi. Kemudian J pertama yang kita eksekusi adalah I plus 1, yaitu 0 plus 1. Kemudian kita akan masuk ke if. Kita lakukan komparasi AI apakah sama dengan AJ. Di sini berarti apakah A0 itu sama dengan A1. Kalau ya, berarti dia langsung false, return false. Dan kita selesai mengeksekusi algoritma ini. Artinya, banyaknya perbandingan yang kita lakukan pada kondisi seperti ini hanyalah satu, yaitu perbandingan A0 sama dengan A1. Ketika dia yes, berarti kita langsung return false dan kita keluar dari algoritma. Berarti komparasi yang dieksekusi hanya ada satu, yaitu ketika kondisi A0 sama dengan A1, maka base case-nya, si base-nya itu adalah satu. Dan dia ada di big O 1. Karena rank terbesarnya itu adalah satu. Selanjutnya untuk worst case. Worst case tentunya kita akan mengeksekusi sampai akhir. Mengeksekusi sampai akhir berarti I-nya mulai dari 0 sampai N-2 dan J-nya mulai dari I plus 1 sampai N-1. Kalau kita menggunakan aturan sum, maka worst case-nya itu adalah sigma I, kita lihat dia range over 0 sampai N-2. Makanya di sini kita punya I-nya mulai dari 0 sampai N-2. Setelah for I, kita masih punya for J. J-nya mulai dari I plus 1 sampai N-1. Di dalamnya itu ada satu comparison, satu perbandingan, satu operasi dasar. Jadi berapa banyak operasi dasar yang dilakukan pada algoritma ini? In the worst case, itu kita tinggal hitung sum ini aja. Oke, dan sum ini itu bisa kita hitung. Saya pindahkan dulu ya. Dia akan sama dengan sum dari I sama dengan 0, N-2. Kemudian kita hitung dalamnya, sum of 1. Ingat, sum of 1 untuk suatu lower bound dan upper bound itu adalah upper bound dikurang lower bound ditambah 1. Berarti kasus ini kita punya upper bound dikurang lower bound ditambah 1. Oke, dan di sini ini berarti kita punya I sama dengan 0, N-2, N-1 dikurang I. Dan di sini kita lihat, ingat aturan kalau saya punya FI plus minus GI, ini bisa saya pisah F-nya dan G-nya. Kita punya aturan seperti ini. Oleh karena itu, di sini kita juga bisa memisahkan. Nah, agar tidak memisahkannya satu-satu banget, saya bisa aja memisahkannya ini dengan ini. Kenapa dibagi dua? Karena kita lihat I yang ada di sini, itu dia bergantung pada variabel yang ada di sumnya, yaitu I. N-1, nggak ada I-nya sama sekali. Kita bisa bilang dia itu konstanta, tidak bergantung pada variabel yang nempel di sum. Makanya saya akan pisahkan dia. Jadi saya akan punya I sama dengan 0 sampai N-2 untuk N-1. Dan saya kurang I 0 N-2 untuk I. Nah dari sini
ini adalah konstanta karena tidak bergantung pada nilai I. Oleh karena itu, saya bisa keluarkan dia. Saya punya nilai ini dari 1 sama dengan I 0 sampai N minus 2. Kenapa saya harus ubah dia menjadi 1? Karena kita punya rules untuk sum of one. Oke, kalau sum of N, kita nggak punya rulesnya. Sum of 2, sum of 3, sum of 4, ini kita nggak punya rulesnya. Kita hanya punya rules sum of 1. Tapi sum of 2 ini bisa kita tulis sebagai 2 kali satuan. Dan 2 itu bisa kita anggap sebagai konstanta. 2-nya kita keluarkan. Makanya kita bisa sum of 2 itu kita tulis sebagai 2 kali sum of 1. Sama dengan ini. Sum of N minus 1, kita nggak punya rule-nya. Tapi kalau kita keluarkan N minus 1-nya, kita punya sum of 1. Kita bisa keluarkan karena N minus 1 itu nggak ada I-nya sama sekali, yang merupakan variabel penentu sumnya. Sehingga N minus 1 bisa kita anggap sebagai konstanta dan kita pindahkan keluar. Oke, nah sekarang kita udah punya rumusnya untuk sum of 1, kita juga udah punya untuk sum of I. Untuk sum of 1 itu tadi adalah batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Dan untuk sum of I itu adalah setengah dikalikan batas atas dikalikan batas atas ditambah 1. Dari sini kita tinggal menyederhanakannya agar kita bisa lihat rank tertingginya berapa sih. Nanti kita masukkan dia big O atau big theta berapa. Oke, tapi intinya tadi untuk worst case berarti dia akan bergantung pada I, di mana I-nya itu mulai dari 0 sampai N-2, dan dia akan bergantung pada J, di mana J-nya itu mulai dari I plus 1 sampai N-1, dan di dalamnya itu ada satu komparasi. Oke, dan kalau average case berarti kita lihat yang paling kecil kemungkinannya itu adalah 1. Tapi di atas 1, kita mungkin aja punya 2 komparasi. Kita mungkin aja punya 3 komparasi, 4 komparasi, 5 komparasi, dan seterusnya sampai worst case-nya kita punya si worst komparasi. Kita jumlahkan semua dan kita bagi dengan berapa perbandingan yang, atau berapa kemungkinan yang kita cek itu ada si worst banyaknya. Karena kan mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai si worst itu ada si worst banyaknya kemungkinan. Makanya kita bagi dengan si worst. Ini perhitungan si worst-nya yang tadi sum of 1. Kita hitung seperti tadi sehingga kita dapatkan ini. Kalau kita sederhanakan maka kita bisa dapatkan seperti ini. Dan kalau kita fokus hanya di rank tertingginya saja, maka kita bisa simpulkan dia itu ada di big O N kuadrat. Itu bisa juga saya tulis big theta N kuadrat. Dan untuk cara alternatifnya, setelah kita mendapatkan seperti ini, bisa juga kita cari pattern. Jadi ini kan mulai dari I-nya 0. Ketika I-nya 0, dia itu N-1. Ketika I-nya 1, dia menjadi N-2. Ketika I-nya 2, dia jadi N-3. Dan seterusnya hingga ketika I-nya itu N-2, maka kita jadi punya N minus N-2 dikurang 1. Dan ini itu equal to 1. Artinya ini kalau berdasarkan patternnya kita bisa tulis sebagai penjumlahan 1 sampai N-1 yang artinya bisa kita tuliskan sebagai sum of I. Dan sum of I itu adalah setengah dikalikan batas atas dikalikan batas atas plus 1. Kalau kita hanya fokus di rank terbesar, berarti kita bisa simpulkan dia ada di big O N kuadrat. Average, tadi kan average-nya itu adalah
1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai C-worst. Terus kita bagi dengan C-worst-nya. Berarti kita punya 1/C-worst dikalikan dengan 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai C-worst. Berarti sum of I. Range from 1 sampai C-worst. Dan dari sini kita tinggal pakai aturan sum of I. Sum of I itu adalah setengah kali batas atas dikalikan batas atas ditambah 1. Kemudian ini bisa kita hilangkan sehingga kita tinggal punya setengah kali C-worst N tambah 1. Dan C-worst tadi kita sudah hitung sebelumnya, dia adalah setengah N min 1 di eh, setengah N dikali N min 1. Kemudian kita sederhanakan, dan kalau kita hanya fokus di rank terbesarnya saja, maka kita bisa simpulkan dia ada di big O N kuadrat. Oke. Kemudian contoh lain, perkalian matriks. Di perkalian matriks ini kita misalnya ingin mengalihkan dua buah matriks ukuran N dikalikan N. Dua-duanya ukuran N kali N ya. Nah, di sini berarti seperti biasa ukuran input berarti N. Kemudian kita lihat operasi dasarnya itu ada perkalian dan juga penjumlahan. Di sini kita ada perkalian dan juga penjumlahan. Nah, kemudian di sini karena ada dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian, yang kita klaim sebagai operasi dasar, maka akan ada dua juga perhitungan yang perlu kita lakukan. Yang pertama untuk multiplication atau perkalian, yang satu untuk addition atau penjumlahan. Tapi di sini kan mereka berdua dilakukan pada baris yang sama dan masing-masing satu kali. Oleh karena itu banyaknya MN pasti sama dengan banyaknya AN, yaitu I mulai dari 0 sampai N minus 1, J mulai dari 0 sampai N minus 1, dan K mulai dari 0 sampai N minus 1. Dan di dalamnya ada satu kali perkalian ataupun penjumlahan. Maka kita bisa menghitungnya dengan sum of one. Seperti ini. Sum of one yang pertama yang paling dalam yang kita eksekusi terlebih dahulu. Sum of one, ingat sum of one itu adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Dan ini bisa kita tulis sebagai N. N nilainya tidak bergantung pada J. Artinya N bisa kita anggap sebagai konstanta. Artinya N bisa kita keluarkan ke sini, tapi N juga tidak bergantung pada I, jadi N bisa kita keluarkan lagi ke paling ujung. Oke. Sehingga kita punya sum of one. Sum of one, lagi-lagi batas atas dikurang batas bawah ditambah 1, yaitu N. N lagi-lagi tidak bergantung nilainya pada I, sehingga N bisa kita anggap sebagai konstanta dan kita keluarkan dari sum, sehingga kita punya N kuadrat sum of one. Lagi-lagi sum of one, batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Ini adalah N, dan kita punya N kuadrat dikalikan N, sehingga kita punya N pangkat 3. Dan dia ada di big O, N pangkat 3. Sehingga kalau kita hitung estimasi running time-nya, itu akan menjadi penjumlahan multiplication dan juga addition-nya. Yang kita kalikan masing-masing dengan running time untuk satu operasi, masing-masing untuk perkalian CM dan juga penjumlahan CA. Tapi kalau kita hitung total running time-nya, itu adalah MN ditambah AN. Yang mana dia menjadi N pangkat 3 tambah N pangkat 3, yaitu 2 N pangkat 3. Tapi tetap dia ada di big O, N pangkat 3. Karena rank terbesarnya adalah N pangkat 3. Oke, itu untuk pertemuan pekan 6. Kita
akan lanjutkan contoh lain itu di video selanjutnya, di video pekan 7. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.